si Rocky Gerung itu kayaknya juga memotivasi dan memprovokasi ya, kelompok Islam garis keras gitu seperti HTI, FPI, kemudian yang mujahidin apa itu itu sengaja dimotivasi dan diprovokasi Rocky Gerung lewat berbagai macam pernyataan dan statementnya serta pergaulannya itu. Dan mereka bersorak-sorai gembira itu, merasa dibela itu. Nah di balik itu saya membacanya begini. Coba bayangkan orang yang mengandalkan rasional, ya, orang yang mengandalkan pikiran yang dalam, kemudian membela orang yang jumud di dalam beragama, sama sekali nggak mengandalkan pikiran. Ini kan dua hal yang sebetulnya mestinya berbenturan, ya, mestinya berbenturan dong. Iya dong, mestinya berbenturan. Tapi kenapa bisa nyatu? Berarti ada misi-misi tertentu di balik hal ini. Ini bagi saya yang irasional dari orang yang katanya mengandalkan rasional. Sudah berhasil misinya, menanamkan pikiran mereka kepada banyak orang beragama. Siapa yang nggak kenal Rocky Gerung? Pasti orang Indonesia kenal lah. Filsuf yang dasar, yang top, yang secara formal dia menganut agama Nasrani. Saya tidak tahu apa Protestan apa Katolik, tapi menurut pengakuannya ya itu cuma main-main aja. Nah dia bilang dia sendiri seorang agnostik. Agnostik itu percaya pada adanya Tuhan, tapi nggak percaya pada agama-agama formal gitu. Nah di samping Rocky Gerung itu seorang aktivis demokrasi gitu. Dia juga dulu ikut mendirikan Forum Demokrasi bersama Gus Dur dan yang lain-lain. Nah, yang menarik akhir-akhir ini apakah dipicu karena diprovokasi oleh para cebong sehingga ada emosi, kemudian dia menempatkan diri sebagai oposisi. Yang salah satu sisi yang menarik bagi saya itu adalah kalau saya membaca ada semacam pola bahwa di dalam banyak agendanya Rocky Gerung itu termasuk diantaranya adalah demokratisasi. Nah si Rocky Gerung itu kayaknya juga memotivasi dan memprovokasi ya, kelompok Islam garis keras gitu seperti HTI, FPI, kemudian yang mujahidin apa itu itu sengaja dimotivasi dan diprovokasi Rocky Gerung lewat berbagai macam pernyataan dan statementnya serta pergaulannya itu. Dan mereka bersorak-sorai gembira itu, merasa dibela itu. Nah di balik itu saya membacanya begini, jangan-jangan Rocky Gerung ini sedang melakukan dalam tanda petik itu pemurtatan umat itu. Yang saya maksud dengan pemurtatan umat itu apa? Rocky Gerung mendorong viralnya atau populernya kelompok umat beragama yang paling tidak bermutu, yang paling katrok, yang paling irasional dan yang paling buruk gitu, di tengah publik gitu. Supaya publik yang rasional itu makin muak, makin tidak percaya dengan formalitas agama itu. Dalam hal ini kebetulan Islam, karena mayoritas Islam ya. Kalau mungkin mayoritas Hindu apa Buddha, mungkin ya Rocky Gerung akan membela kelompok yang paling tidak bermutu dari kelompok mayoritas itu gitu. Supaya kalau misalnya dalam konteks keindonesiaan, karena mayoritas Islam itu Rocky Gerung membela kelompok-kelompok umat Islam yang mengatasnamakan Islam yang paling tidak bermutu, paling tidak kompeten dan paling tidak rasional untuk tampil ke permukaan supaya umat beragama, semua orang itu melihat seolah-olah Islam itu seperti itu, seolah-olah agama formal yang dalam hal ini Islam itu jelek, nggak bermutu seperti itu gitu. Rocky Gerung tidak mempromosikan Islam yang lebih mendekati ideal, yang lebih mendekati yang sesungguhnya gitu. Tapi justru memprovokasi dan memberikan argumentasi untuk tampilnya di permukaan, di tengah publik Islam-Islam yang tidak bermutu, yang konyol, yang katrok seperti itu. Ujungnya itu ya supaya umat Islam
Yang rasional melihat loh kok Islam kok jadi buruk kayak begitu. Orang yang tidak paham mengenai Islam yang lebih ideal, yang lebih mendekati Islam yang sesungguhnya, itu yang tidak tahu hal itu supaya mengira, mempersepsikan bahwa Islam itu memang buruk seperti itu, seperti kelompok-kelompok yang selama ini dibela oleh Rocky Gerung. Tapi ya itu sah-sah saja, dan saya menduga juga sah-sah saja. Ya maksudku begini, karena ada hal yang kontradiktif gitu. Rocky Gerung yang dalam tanda petik memuja rasionalitas, itu memuja kelompok Islam yang irasional, memuja kesetaraan, memuja toleransi, tapi justru membela kelompok beragama Islam yang anti itu semua, itu yang mau menang sendiri dan yang lain-lain. Ya terserah aja lah, suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, apa yang diucapkan oleh Gus Fuad, analisis yang menurut saya sangat dalam dari Gus Fuad mengamati sepak terjang Rocky Gerung, itu bagi saya sangat rasional sekali. Saya dari dulu berpikir, bertanya-tanya, ya hanya bisa bertanya ke pikiran saya sendiri kan. Kenapa kok bisa sosok Rocky Gerung yang banyak sekali beredar video-videonya, bagaimana kemudian dia membedah sebuah kepercayaan dengan rasionya, dengan akalnya, ya, dengan akalnya. Hampir semua agama mungkin pernah dikritik oleh Rocky Gerung, termasuk Islam sendiri. Beberapa kali pernah dikritik. Dulu sempat rame, sempat viral. Karena demokrasi punya peralatan untuk menyelesaikan problemnya sendiri tanpa perlu hukum, apalagi agama. Jadi bagi saya demokrasi adalah permainan untuk orang-orang yang rasional, dan agama adalah aturan untuk orang-orang yang irasional. Profesor Bambang tadi adalah hal-hal yang dia membuat kita berpikir ulang tentang status ontologi dari agama. Tapi yang lebih penting adalah menguji akibat-akibat sosiologis dari doktrinasi di dalam masyarakat demokratis. Jadi saya kira di situ letak kesulitan kita. Kita bisa anggap bahwa boleh agama adalah sisa-sisa being yang gagal di dalam mengikuti teori Darwin misalnya. Tetapi Rocky Gerung tidak cukup terkenal dengan mengkritik agama. Terkenalnya Rocky Gerung karena masuk ke ruang politik. Kita tahu sama-sama bagaimana sekarang Rocky Gerung salah satu orang yang sangat gencar mengkritik pemerintahan, mengkritik rejim, cukup keras. Dan orang semacam Rocky Gerung yang mengandalkan pikiran, lebih mendekat, merapat, membela kelompok-kelompok yang justru ingin ajaran itu dibuatkan sistem, dijadikan sistem negara. Coba berpikir, dan kita ketahui sama-sama bagaimana kelakuan mereka di dalam sikap beragama. Bagaimana kemudian mereka menggunakan agama untuk menghukum seseorang. Oleh agama loh. Dan Rocky Gerung bela. Sementara dia katakan agnostik, percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Rasional atau apa yang menjadi alasan Rocky Gerung melakukan hal itu? Saya kira apa yang menjadi analisis Gus Fuad Plered ini bisa jadi benar, masuk akal menurut saya. Jenius analisisnya. Boleh jadi loh. Boleh jadi. Bisa jadi. Kita bisa menerka-nerka. Jangan-jangan apa yang selama ini Rocky Gerung perjuangkan itu untuk supaya menghadirkan bahwa citra Islam ya seperti mereka-mereka yang selalu didukung oleh Rocky Gerung. Ketika citra Islam digambarkan seperti mereka-mereka, maka udahlah, Islam sudah hancur di permukaan.
sudah rusak namanya. Karena gambarannya orang Islam seperti mereka-mereka yang selalu didukung oleh Rocky Gerung, yang disebutkan oleh Gus Fuad tadi, termasuk HTI di dalamnya. Terus keuntungan siapa jika kemudian mereka, orang-orang, tidak suka kepada Islam? Yang diuntungkan ya mungkin Rocky Gerung dan kawan-kawannya sudah berhasil misinya, menanamkan pikiran mereka kepada banyak orang beragama. Ini yang saya kira jarang dipahami dan jarang disadari. Ini penting loh untuk kemudian kehati-hatian. Karena satu kali lagi apa yang diucapkan oleh Gus Fuad bagi saya sangat rasional sekali. Coba pikir, coba bayangkan. Orang yang mengandalkan rasional, ya, orang yang mengandalkan pikiran yang dalam, kemudian membela orang yang jumud di dalam beragama, sama sekali nggak mengandalkan pikiran. Ini kan dua hal yang sebetulnya mestinya berbenturan, ya, mestinya berbenturan dong. Iya dong, mestinya berbenturan. Tapi kenapa bisa nyatu? Berarti ada misi-misi tertentu di balik hal ini. Bolehkah kemudian kita menerka seperti itu? Boleh dong, boleh dong. Hati-hati terhadap orang seperti Rocky Gerung. Menurut saya, kita harus hati-hati juga. Jangan sampai kita terjebak dalam pola pikir yang seolah benar, padahal menyesatkan umat beragama khususnya. Kalau benar, selama ini apa yang kemudian dia inginkan, menginginkan untuk agama yang ideal, ya, agama yang mendekati ideal lah. Kita tahu sama-sama agama yang mendekati ideal, itu mengandalkan keimanan, mengandalkan pikiran juga. Memang pikiran dipakai di dalam kemudian sikap beragama. Nggak boleh kita beragama tanpa pikiran, ya. Adina liman la aklalahu. Nggak sah orang beragama kalau tidak berakal, kan gitu ya. Artinya apa? Akal ini sangat diandalkan, dipakai untuk hal apapun, ya. Termasuk dalam menentukan hukum. Pikiran itu berperan sangat penting. Hukum fikih khususnya berperan sangat penting. Artinya apa? Pikiran sangat diandalkan di dalam agama. Pikiran sangat diandalkan, tetapi tidak semua agama itu bisa ditembus oleh pikiran. Nah, orang-orang yang paham, orang-orang yang sadar terhadap mestinya dipakai pikiran di dalam sikap beragama, di dalam menentukan hukum dan sebagainya, itu bukan berada di kelompok mereka yang selalu Rocky Gerung dukung, bukan. Mereka itu terkesan jumud. Tapi kenapa didukung oleh Rocky? Ini penting kemudian untuk kita garis bawahi. Jangan sampai kita terjebak. Satu kali lagi, jangan sampai umat Islam terjebak khususnya. yang secara jumlah memang mayoritas. Ada analisis Gus Fuad, kalau misal di sini ada Hindu, ya, kemudian Hindunya yang mayoritas, kemudian ada Hindu yang A dan B, maka Rocky Gerung akan berpihak ke Hindu yang terkesan mencitrakan bahwa Hindu itu adalah buruk. Agar supaya apa? Hilang kepercayaan orang kepada orang Hindu, kepada ajaran Hindunya. Kebetulan di Indonesia adalah mayoritas Islam, ya. Maka Rocky Gerung masuklah ke sebuah sekelompok orang yang bagaimana supaya kelompok itu mencitrakan wajah Islam yang menyeramkan, dan supaya orang pada akhirnya gak respek amat kepada Islam. Perlu untuk kita catat nih, pikirkan sama-sama. Analisis dalam dan tajam dari Gus Fuad saya kira, agar kita ada bentengnya mencintai seseorang, menyukai seseorang. Karena banyak orang Islam kan yang kagum kepada Rocky tanpa melihat latar belakangnya. Saya pun dari beberapa bagian-bagian yang kemudian selalu Rocky ucapkan itu banyak yang sepakat. Tetapi di dalam hal ini ketika dia ada dukungan
mendorong seolah-olah bahwa Islam itu harus diserahkan seperti itu ini bagi saya yang irasional dari orang yang katanya mengandalkan rasional. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.